Kejaksaan Negeri Surabaya melawan vonis bebas majelis hakim atas kasus pembunuhan kekasih oleh terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan mengajukan kasasi. Kejaksaan Negeri Surabaya juga melakukan cekal terhadap putra mantan anggota DPR RI untuk memastikan Ronald Tanur tetap berada di Surabaya. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengirimkan memori kasasi sebagai upaya hukum atas putusan bebas terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald Tanur ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya Jumat siang. Memori kasasi yang dikirimkan terdiri dari 5 jilid dokumen serta beberapa kompak disk atau CD berisi data bukti tambahan dalam perkara anak mantan anggota DPR RI tersebut. Memori kasasi mencakup 4 dakwaan utama terhadap terdakwa Ronald Tanur, yakni dakwaan pembunuhan, penganiayaan berat, kelalaian, dan juga penganiayaan ringan. Dakwaan ini diajukan untuk membatalkan putusan Hakim Erintuah Damanik. Kejari Surabaya juga sudah melakukan cegah tangkal atau cekal terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kejari menyatakan Ronald Tanur saat ini dipastikan masih berada di Surabaya. Untuk cekal sendiri apakah sudah diajukan oleh kejaksaan? Cekal kami sudah lanjutkan secara sidang dan dari Kejaksaan Agung kita mengajukan cekal. Kapan Pak itu Pak mulai diajukannya? Kemarin atau? Cekal itu kita laksanakan sudah 1-2 minggu yang lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur dari dakwaan penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara dan ganti rugi kepada keluarga atau ahli waris korban sebesar 263 juta rupiah. Namun justru diputus bebas dalam persidangan yang digelar di PN Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Wongso, terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin, Minggu pagi bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman penjara selama 8 tahun. Seperti diketahui dalam sidang putusan 27 Oktober 2016 silam, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica bersama tim kuasa hukum meninggalkan rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk selanjutnya menuju Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Menurut Ketua Penasehat Hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, kehadiran Jessica di Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur untuk menandatangani berkas pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum sebunuh 20 tahun dia sudah terkeluar. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berbuat berkelakuan baik di jalan. Dan seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah lapas. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada ini kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang satu babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa karena waktu dulu waktu kasus dia 8 tahun lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu.
tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus Vina, di mana media betul-betul membela dengan para terpidana. Sekarang kita bela, Pak. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adilannya. Menurut saya sudah dapat. Jessica merupakan terpidana perkara kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam perkara ini, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Dari hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Permasyarakatan mengkonfirmasi status pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso. Jessica mendapatkan remisi karena berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Pembebasan bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Permasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan bahwa Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 59 bulan. Pemirsa, usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Diketahui Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah 8 tahun mendekam di penjara, Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca diputuskan bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso siap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica beralasan vonis terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, membeberkan alasan pihaknya tetap akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung.
Hal ini karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Otto juga menegaskan timnya sudah memiliki novum atau sejumlah bukti baru. Untuk itu, Otto Hasibuan menyebut akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, PK atau peninjauan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Jadi nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Jessica Wongso resmi dibebaskan dari lapas wanita Pondok Bambu pada Minggu pagi usai dinyatakan bebas bersyarat. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa di lapas. Dan selama menjalani fase bebas bersyarat, Jessica masih wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas. Berikut ini kronologi kasus Jessica dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin resmi dinyatakan bebas bersyarat Minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap for Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Baik, terima kasih rekan Camar dan Galuh dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas di hari Senin pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni arus lalu lintas dari arah Panglima Polim yang akan mengarah ke Senayan pagi hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Panglima Polim maupun berbelok ke arah Kebayoran Lama saat ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Senayan maupun ke arah Panglima Polim saat ini juga sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Dan saat ini sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap sehingga plat nomor ganjil saja yang dapat melintas di kawasan pada saat ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor genap silakan melintas di jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Dan untuk sesi kedua diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 177 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 18 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 177 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, hari ini Presiden Jokowi dikabarkan akan merombak Kabinet Indonesia Maju. Ya, sejumlah nama menteri pun santer akan diganti. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya ada 3 menteri dan 2 kepala badan yang akan dilantik pada Senin 19 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketiga menteri yang santer masuk dalam daftar reshuffle adalah Menteri SDM Arifin Tasrin dikabarkan akan diganti Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi. Sementara posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Yasona Lauli, akan digantikan politisi dari Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Rizka Andalusia sebagai PLT Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024. Pada 13 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo merespon isu reshuffle dengan mengatakan perombakan kabinet masih bisa dilakukan jika diperlukan. Ada? Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan? Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mengetahui isu reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan Senin 19 Agustus 2024. Ma'ruf menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hari Senin katanya kabarnya reshuffle kabinet Pak hari Senin. Benar kan? Tunggu aja itu kan hak prerogatif Presiden. Ya. Apa sempat kabarin sama ya? Mas Gibran kabarin nggak? Sempat ngobrol apa aja? Ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal 2 bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Sayangnya, para menteri ini nantinya hanya menjabat selama 2 bulan hingga Oktober 2024. Pendeknya waktu menjabat diperkirakan akan membuat para menteri tidak produktif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa PKB resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Caimin menegaskan kesamaan ideologi dan visi misi perjuangan antar PKB dan Partai Gerindra menjadi alasan berkoalisi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa PKB resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin pada Minggu siang saat ditemui di acara serah terima berkas persetujuan partai politik KWK di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menyatakan bahwa antara PKB dengan Partai Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi atau visi misi perjuangan. Ya, PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Ya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan. Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB akan berkoalisi dengan pemerintah. Muhaimin menambahkan bahwa koalisi PKB dan Gerindra didasari kerjasama dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memberi dukungan pemerintahan baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Perindo, Angela Tanusudibyo di kantor DPP Perindo. Ya, dalam pertemuan tersebut disepakati Partai Perindo mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di kantor DPP Partai Perindo kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Kedatangan pria yang akrab disapa RK tersebut disambut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkum. Pertemuan RK dengan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo diisi dengan tukar pandangan serta gagasan khususnya terkait mengatasi permasalahan di Jakarta. Gagasan yang disampaikan RK menurut Angela selaras dengan visi dan misi Partai Perindo khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Angela mengungkapkan Partai Perindo mendukung Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur. Kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan? RK menyatakan dirinya mendapat kehormatan dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo.
Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Rencananya, deklarasi Ridwan Kamil menuju Pilgub Jakarta 2024 akan dilakukan hari Senin 19 Agustus 2024 di Jakarta. Selain Partai Perindo, Ridwan Kamil juga telah mendapat dukungan dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Ayah Nufus Jemi Jasin, iNews melaporkan. Golkar berencana segera menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 untuk menentukan ketua umum definitif pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar. Anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan ketua umum Partai Golkar definitif. Terkait dengan pilkada, ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Tanggal 21, insya Allah jam 13 atau 13.30, Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Pada amanatnya, Bobi diminta untuk menggait anak muda Sumatera Utara dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Berbeda dari penyerahan surat rekomendasi partai politik lainnya yang cenderung formal, PSI memberikan surat rekomendasi kepada Bobi Nasution usai bermain sepak bola di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai menerima rekomendasi, Bobi mengakui mendapat pesan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk menggait anak muda Sumatera Utara dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Titip dari PSI kepada kami yang diberikan rekomendasi hari ini tentang kita sama-sama membangun Indonesia Emas 2045. Sementara itu, 4.000 simpul relawan se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Sumatera Utara lainnya, Edi Rahmayadi. Kepada relawan, Edi berpesan agar masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin tanpa intimidasi dan intervensi. Pada tempat lain, Partai Buruh resmi menyerahkan formulir dukungan kepada B1KWK kepada calon bupati dan wakil bupati untuk 4 daerah. Kita adalah tanggung jawab, ya, semua yang diberikan pada rakyat, semua yang diberikan pada rakyat harus pada tetapi oleh pemerintah, ya, ini bupati Paniai. Salah satu yang sudah kami rencanakan adalah bagaimana masyarakat Paniai tidak perlu lagi ada demo-demo terkait dengan honorer yang haknya tidak dibayarkan dan lain-lain akan kami perhatikan. Partai Buruh berharap kepada calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan dari Partai Buruh agar mendapat menjaga amanah dan mampu bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat. Dari Jakarta dan Medan melaporkan. KPU Jakarta merespon polemik adanya dugaan pencatutan KTP dalam tahapan pendaftaran calon independen. KPU DKI Jakarta menegaskan akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal tersebut. Jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu, ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk, ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan.
Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Jadi nanti kalau Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang memberikan aduan, tentu kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan tersebut. Karena ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan. Jadi itu proses yang kami lakukan, dan kami berharap helpdesk di KPU Kabupaten Kota Sabtu Minggu ini juga dibuka ya, di KPU Provinsi juga ada piketnya. Jadi kalau ada yang ingin memberikan tanggapan masyarakat, kami juga akan berikan pelayanan seperti itu. Sejauh ini belum, kami tunggu kalau ada aduan atau ada laporan, kami tentu akan memproses itu lebih lanjut. Pemirsa, ribuan warga binaan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak balita langsung memeluk ayahnya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang juga dapat menghirup udara bebas melakukan sujud syukur. Lebih dari 19.000 warga binaan di Sumatera Utara mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan, bahkan 607 lainnya langsung bebas. Remisi ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Pemberian remisi sebagai apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Ribuan warga binaan di Bekasi yang mendapat remisi, 26 diantaranya langsung bebas. Suasana haru dan gembira terjadi saat seorang balita berlari dan memeluk orang tuanya yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. 6 warga binaan Lapas Tulung Agung dinyatakan bebas setelah menerima remisi atau pengurangan masa hukuman. Mantan warga binaan tersebut langsung melakukan sujud syukur di depan gerbang lapas. Dari Tulung Agung, Bekasi, dan Medan melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memimpin upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lapangan Sabta Pesona, Jakarta. Sandiaga Uno memakai baju adat Kalimantan Timur, sementara Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di lapangan Sabta Pesona, Jakarta. Upacara dipimpin oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang tampil gagah dalam balutan busana adat dari Kalimantan Timur. Sandiaga mengenakan rompi berwarna coklat serta penutup kepala berupa topi bulu burung ruai yang melambangkan selebrasi ulang tahun NKRI di Ibu Kota Nusantara. Sementara Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, banyak pencapaian yang harus kita syukuri, tapi juga banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki, harus kita tuntaskan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang harus terus kita ciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai sektor termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upacara ini juga disematkan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya oleh Menteri dan Wakil Menteri Parekraf untuk ASN berprestasi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Khairuddin Ainews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Kepulauan Seribu, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata bahari Indonesia yang sangat indah dan mempesona. Setelah melakukan sejumlah persiapan untuk menyelam, Menparekraf bersama tim melakukan penyelaman di bawah laut Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah menyelam beberapa saat, Menparekraf bersama tim langsung mengibarkan bendera merah putih di bawah laut untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sandiaga bersama tim juga meninjau keindahan terumbu karang dan biota laut. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata bahari di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu.
Jadi biasanya kalau warga Jakarta kan berwisatanya ke gunung, sekali-sekali juga bisa nyoba ke Pulau Pramuka karena di sini tim divingnya sangat kuat, ada wisata konservasinya, tapi juga ada wisata edukasi. Mereka bisa belajar menyelam dengan baik dan mendapatkan sertifikasi. Di Pulau Pramuka, Menparekraf juga berkesempatan memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Mengenakan setelan pakaian adat suku Dayak dari Berau, Kalimantan Timur, Menparekraf bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, dan masyarakat setempat. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Indonesia mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Harapan baru tersebut membuat Indonesia lebih terpacu untuk menjadi negara maju untuk masyarakat sejahtera. Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berlangsung hikmat. Digelar di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menjadi sejarah baru Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo turut menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru, pul payet berwarna biru, dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Tentunya setiap kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini mengingatkan kita betapa ada perjuangan yang luar biasa di balik kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda ya, sebagai seluruh warga negara Indonesia, ya tentunya ini menjadi peringatan supaya inilah saatnya kita terus mengabdi bagi bangsa dan negara, kita bersama-sama membangun bangsa ini. Angela berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan harapan baru bagi generasi muda untuk berbuat demi bangsa dan tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.